Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ya, kali ini masih kelanjutan di episode sebelumnya, yaitu Balai Pituturan kali ini akan membahas masalah etnografi kuliner. Jadi semacam antropologi kuliner. Ya, jadi di balik kuliner makanan itu sesungguhnya ada cerita, sesungguhnya ada budaya, sesungguhnya ada makna-makna simbol ya yang mesti harus kita ungkapkan supaya tatkala kita makan itu rasanya lebih dalam begitu. Jadi kalau beda ya makan sekedar ngemplok nutrisi ya, tetapi dengan makan yang ya memahami tentang asal usul makanan ini ya, simbol-simbol makanan ini pasti akan beda rasanya. Jadi lebih ada petualangan begitu. Petualangan pikiran ya, petualangan jiwa, dan petualangan yang bisa membayangkan kejadian seperti apa pada saat kita makan makanan itu. Ini yang dimaksudkan dengan etnografi kuliner. Ini yang kita maksudkan seperti itu. Nah, Bobo kali ini akan membahas masalah jenang saren. Ya, jenang saren atau bubur saren. Jadi jenang atau bubur itu kan sebenarnya syarat simbol ya. Meskipun sebenarnya bubur atau jenang itu bukan produk asli dari Indonesia ya, tetapi ya ada beberapa daerah yang memang kemudian tidak diketahui ya, sehingga kemudian tahu bahwa ada isyarat-isyarat atau simbol-simbol di dalam istilah bubur. Misalnya Raden Mas Said ya, itu dalam strategi perangnya dia selalu mengajarkan kepada prajurit-prajuritnya untuk makan bubur. Makan buburnya itu dari pinggir, tidak dari tengah, karena bubur panas itu kalau makan buburnya dari tengah ya kemudian di mulut itu karu-karuan gitu ya. Jadi makan bubur atau jenang itu selalu dari pinggir. Nah, itu simbol jangan melakukan perang itu mulai dari tengah, tetapi kita bisa mengalahkan dari pinggir-pinggirnya dulu, kemudian baru masuk ke tengah. Nah, kali ini Bobo akan membahas masalah bubur saren ya, atau jenang saren. Kalau aslinya ini kan sebenarnya adalah darah ya, darah yang beku, darah hewan yang beku. Tapi ini halal, ini bukan dari darah ya, bukan dari darah, tetapi dari campuran ya, campuran ketan, kemudian ada dikasih pewarna hitam. Ini pewarna dari merang atau batang padi yang dibakar begitu, kemudian merangnya itu jadi saring, kemudian jadi warna hitam, dan kemudian dijadikan satu menjadi seperti ini. Ada di dalamnya itu rasa rempah-rempah yang kuat sekali ya, ada jahenya ya, ada rempah-rempah yang kuat di sana, sehingga kemudian kalau orang makan bubur saren ini ya sepertinya selain sebenarnya adalah simbol supaya kita itu selalu bersemangat ya, ada menyala bung ya, menyala untuk
apa namanya terus memenangkan pertarungan, tetapi juga sebenarnya juga ada simbol, sudah pokoknya sampai berdarah-darah begitu, sehingga itulah yang disebut dengan bubur saren. Ya, saren itu hanya istilah, tapi sesungguhnya benar-benar asli halal, halalan thayyiban, ya, halal dan baik, ya, ya, tidak menggunakan darah, ya, tidak sama sekali tidak, tetapi benar-benar rempah-rempah. Ya, kita icipin ya. Ini warnanya hitam begini. Ini terbuat dari campuran perwarna alami dari merang. Merang itu padi yang dibakar dan kemudian dimasukkan. Nah, makannya dari pinggir ya, jangan dari tengah. Rasanya enak, ya. Ini kalau untuk sarapan pagi enak sekali ya. Namanya bubur saren. Ini jenang yang sudah langka. Jadi saya harus montang-manting untuk mencari jenang ya. Bubur saren ini tidak setiap pasar ada. Tidak setiap orang membuat. Ya, tapi sebenarnya mudah. Kalau mau digunakan atau dikomersialisasikan lebih bagus, ya ini enak sekali, ya. Dan warna yang ada di sini ini benar-benar warna alami yang dari jenang dari merang ya. Nah, ini jadi lahap sekali nih. Ini bubur saren. Buren ya, bubur saren. Memang rasanya agak pedas karena ada rasa jahenya. Nah, begitulah ceritanya di balik simbol makanan yang namanya bubur saren. Mudah-mudahan yang bermanfaat ya. Dan ketika Anda makan bubur saren seperti ini juga harus sebaiknya bisa dipahami asal usulnya itu gimana dan makna simbol-simbolnya itu bagaimana. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bopo Awan Kustradiarto. Ya, pengasuh di Balai Pituturan. Ya, Balai Pituturan ini sedang melakukan pengolahan ya, penggalian ya, budaya-budaya yang bisa saja bentuknya tidak hanya falsafah, tetapi bisa bentuknya juga produk-produk budaya lain, yaitu soal makanan. Nah, kali ini ya ada kegelisahan bagi Bopo tatkala mendatangi ya semacam festival ya, makanan-makanan tempo dulu ya. Ada yang menjual namanya telo bajingan atau bajingan telo. Ini serem ya. Telo bajingan ya, bajingan telo ya. Jadi tapi kemudian ya saya ingin gali pada penjualnya itu sebenarnya paham enggak sih makanan itu, paham enggak? Nah, karena makanan ini mirip dengan kluwo ya. Kluwo itu ketela, ya, telo pendem ya, yang kemudian dimasak bersama-sama dengan gula sampai manis, sampai legit
Ya. Tapi ada bedanya antara kluwo itu dengan telo bajingan. Karena ini ada simbol, ya, menamakan telo bajingan itu ada simbol, ya. Jadi tidak hanya sekedar membuat makanan begitu. Nah, saya tanya kepada penjualnya, apa bedanya antara kluwo dengan telo bajingan? Nah, kemudian mereka menjawab, sama Pak, kluwo itu ya itu adalah nama di daerah Yogyakarta, sementara telo bajingan itu ya produk makanan yang diinisiasi oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, bentuknya sama, hanya namanya beda. Nah, kemudian saya jawab, oh enggak Mas, ya enggak Pak, beda antara kluwo dengan telo bajingan. Meskipun cara mengolahnya itu mirip, ya mirip tetapi tidak sama, gitu loh. Serupa tetapi sebenarnya berbeda, ada perbedaan yang merupakan, tapi justru inilah yang merupakan simbol, ya. Jadi begini ceritanya, ya. Kluwo itu bedanya, kluwo itu adalah ketela yang kemudian sebelum diolah dia dipotong kecil-kecil, ya, sesuai dengan selera motongnya. Dipotong kecil-kecil supaya masaknya itu ngeluwo, ya, supaya masaknya itu benar-benar legit begitu. Jadi bentuknya kecil-kecil memang, ya. Seperti itu kluwo, tetapi telo bajingan enggak, karena telo bajingan itu terkait dengan strategi. Jadi pada zaman dahulu, tatkala situasinya sangat rawan di dalam peperangan begitu, ya, kondisinya sangat tidak kondusif. Nah, telo bajingan itu simbol. Ya, jadi gini, kalau ada tamu yang kemudian dicurigai oleh tuan rumah bahwa tamu ini akan berbuat yang mencelakakan tuan rumah, ya, maka seluruh orang-orang yang ada di rumah tersebut sudah tahu, ya, telo bajingane mbok ditokke nggo nyuguh tamu iki, ya. Seperti itu. Itu artinya apa sebenarnya? Artinya supaya orang di belakang itu siap-siap untuk gebuk gitu loh. Maka telo bajingan itu bentuknya utuh. Satu telo itu utuh, tidak dipotong kecil-kecil. Tapi masaknya sama. Masaknya itu dimasak kluwo, semacam ya kolak begitu, semacam itu, tetapi kental begitu. Tetapi beda, ya, karena kolak itu, kalau kluwo itu benar-benar murni, ya, adalah soal produk nutrisi makanan gitu ya. Tapi telo bajingan itu tidak, dia sudah dikaitkan dengan ya simbol bahwa ini sedang dalam bahaya, kemudian ya pesan pada orang yang ada di belakang, kilo bapakmu gak ono ancaman gitu ya. Gitu lung tamu niki gebuken. Tamu kemudian itu seperti itu. Jadi kalau orang tua kemudian mengatakan, telo bajingannya ditokke, ya, itu sebenarnya isyarat untuk siap-siap, ya, untuk siap-siap kalau terjadi sesuatu pada ayahnya. Nah, silahkan Anda gebuk, ya. Tentu gebuknya tidak pakai ketela lagi, ya, karena itu hanya simbol. Makanya utuh, telo bajingan itu utuh, ya. Jadi seperti itu ceritanya. Anda bisa baca di kajian tentang kuliner, tentang budaya, ya, dan tentang simbol-simbol di balik kuliner. Itu sesungguhnya ada cerita semacam itu. Nah, itulah kemudian kenapa Balai Pituturan itu mengangkat tentang
ternyata banyak yang tidak paham apa perbedaan antara kluwo dengan telo bajingan atau bajingan telo. jadi ini tidak sekedar miso ya, tetapi memang ini ya ini simbol. Orang Jawa itu banyak simbol-simbolnya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya atau perbedaan ya antara kluwo dengan telo bajingan. Ya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Sebentar, telo bajingan ini ditoke. Ya, kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Sedulur-sedulur Balai Pituturan yang Bapak sayangi, Bapak hormati, yang nguri-nguri kabudayan yang Bapak hormati. Ya, kalau beberapa kali tadi bicara tentang makanan, ini saya akan membahas mengenai minuman. Ya, ini bukan soal branding ya, ya bukan soal brand. Ya, namanya Kopi Klothok. Ya, Kopi Klothok. Ini bukan soal perusahaan ya, sekali lagi ini bukan soal perusahaan. Tapi Kopi Klothok ya seperti ini ya. Ini kopi yang sebenarnya sudah sejak lama ada ya di masyarakat, terutama di pesisir. Ya, cara membuat kopi ya, namanya Kopi Klothok. Kenapa disebut dengan Kopi Klothok? Karena ketika membuat kopinya itu direbus. Jadi kopinya itu memang harus kopi lelet, jenis lelet. Jadi sangat lembut sekali ya. Ya kalau merosting itu ya itu dibuat yang sangat lembut sekali. Nah, supaya apa? Supaya bisa direbus. Supaya bisa direbus. Nah, jenis kopinya pun juga harus ditentukan. Tidak jenis kopi robusta, tetapi jenis kopi yang arabica yang kemudian dibuat sangat lembut sekali dan kemudian bisa digunakan untuk digodok, ya, direbus. Jadi membuat kopinya ini direbus sehingga keluar suara klothok gitu ya. Kalau kita merebus kopi ya dengan panci ya yang sederhana, itu di desa-desa itu bunyi suara klothok gitu ya, sehingga kemudian ya masyarakat menamakan itu sebagai Kopi Klothok. Ini sejarahnya begitu. Ya memang ada yang sebentar kita minum dulu ya Kopi Klothoknya. Saya suka sekali Kopi Klothok. Ini bukan soal perusahaan ya, tetapi ini soal asli jenis cara mengolah kopi ya, cara mengolah kopi yang direbus. Jadi sangat natural, dia tidak ditambahi dengan macam-macam ya, bahkan sebaiknya gula pun tidak ditambahi. Sehingga kemudian benar-benar ini kopi yang klothok gitu ya. Tetapi memang ya itu soal racikan masing-masing bisa beda. Nah, racikan bisa beda-beda. Nah, saudara sekalian, kopi itu pakai lama, ya. Nah, sederhana tetapi pakai lama.
Ya, kita harus menunggui ketika membuat kopi ya. Karena tidak semua itu fast food ya, tetapi ada long food. Jadi menghambat apa kecepatan itu ya diperlukan di dalam hidup ini. Nah, kopi klothok ini sebenarnya simbol dari upaya untuk memperlambat kehidupan ini. Ya, dia digunakan untuk hal yang sifatnya tenang, santai, ya. Kemudian menikmati rebusan kopi. Kopi ini kan semakin direbus semakin enak, ya kan. Sampai-sampai ada simbol jadilah biji kopi ya. Semakin air rebusan itu sebuah persoalan kehidupan, semakin direbus ya oleh air kehidupan, ya aroma kopinya itu semakin berasa, semakin enak dinikmati. Nah, hanya kopi klothok itulah yang sebenarnya merupakan simbol yang mewakili dari makna atau arti mutiara ya, kata dari jadilah biji kopi ya. Karena biji kopi itu bisa merubah air kehidupan yang panas ini menjadi sesuatu hal yang harum ya. Seperti itu hanya ada di kopi klothok ya. Di kopi-kopi yang lain tidak ada ya, cara menyajikan kopi tidak ada seperti halnya kopi klothok yang rebusannya itu tidak hanya sekedar panas tapi pakai umep ya, menyala-nyala ya. Ini yang namanya kopi klothok ya. Apalagi kalau kopinya itu bukan kopi instan tapi benar-benar kopi yang juga dibuat dengan cara yang di roasting, dengan cara digoreng biasa, yang seperti yang dilakukan di daerah-daerah, di desa-desa, di pantai utara ya, kemudian di daerah pegunungan. Itu mereka membuat biji kopinya mensangrai ya dengan cara-cara yang tradisional ya, tidak menggunakan mesin mesin roasting yang canggih, tapi benar-benar disangrai sedemikian rupa. Inilah yang namanya kopi klothok ya. Ya, jadilah seperti kopi klothok. Semakin kopi itu direbus, semakin panas, maka akan semakin nikmat. Ya, kopi klothok ini adalah memperlambat ya proses kehidupan. Ya, yang kadangkala kita perlukan untuk sedikit santai ya, di tengah dunia yang sudah cepat ini kita perlu sedikit santai untuk menyeimbangkan kehidupan ini. Yuk kita minum kopi klothok ya. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Balai Pituturan yang Bopo ya, Bopo hormati, Bopo tersenangi ya, masih dengan Balai Pituturan. Kali ini di episode tentang makanan, simbol-simbol makanan. Ada etnografi kuliner di sana, ada antropologi kuliner di sana. Ada syarat-syarat simbolik yang masih perlu kita gali, yang sebenarnya episode kali ini bicara tentang makanan-makanan yang sering kita makan ya, begitu. Nah, episode kali ini kita akan bicara tentang klepon. Klepon ya, pasti jajanan pasar yang sering kita beli ya, dan mudah digunakan sehingga menjadi ya mudah didapatkan ya, juga mudah dipanen. Banyak orang yang memproduksi, banyak orang yang memakan
tetapi banyak orang yang tidak memahami makna sejatinya klepon. Nah, klepon ini syarat sekali dengan makna, ya. Klepon, ya, klepon itu kanthi lelaku, ya pasti ono. Jadi kalau kita itu prihatin, lelaku itu kan sebenarnya cirinya orang Jawa, yaitu ya prihatin dulu, ya bersusah-susah, bersusah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Itu yang dilakukan oleh orang Jawa. Pada dasarnya begitu. Ya, sesuk ngunduh bakalan ngunduh. Ya, jadi hidup sekarang ini kan sebenarnya adalah hasil dari lelaku, ya, atau keprihatinan pada masa sebelumnya, pada saat pas kita sebelumnya. Jadi hidup itu ini seperti ini, ya, seperti klepon, ya, kanthi lelaku, ya, kanthi lelaku. Pasti ono, ya. Jadi lewat jalan prihatin itu pasti akan terjadi kesuksesan dunia dan akhirat. Bentuk klepon seperti ini, ya, simple. Bentuknya kayak bakso bulat-bulat begitu, tidak teratur tapi ya dibuat dari tepung tepung ketan, ya, dan di dalamnya ada isiannya terserah, ya, tapi bentuknya seperti ini. Ini makanan yang ringan, sederhana, ya, tetapi syarat, makanya kemudian dinamakan klepon, untuk mengajarkan kepada kita para pencinta budaya ini, ya, kowe kok dokai mangan klepon wae. Ya, artinya diokai lelaku, ya, lelaku prihatin dulu. Ya, karena yakinlah bahwa lelaku prihatin itu pasti akan ngunduh, ya, di kemudian hari itu kesuksesan dunia akhirat kita. Ya, ini klepon. Kita coba icipin dulu, ya. Ya. Pecah di dalam, ya. Apalagi kalau isinya gula Jawanya itu gula Jawa yang asli, ya. Jangan diganti, ya. Meskipun silakan saja, tapi punya makna. Karena diisi gula Jawa itu menunjukkan bahwasanya ketika kita ceplos itu, ya, kita makan ada rasa manisnya. Ada rasa manisnya dari klepon itu. Ini kanthi lelaku pasti ono, pasti kelakon. Jadi lelaku prihatin itu pasti akan menghasilkan kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Sebenarnya klepon ini, simbol klepon ini sebenarnya ada pitutur lain yang melengkapi dari simbol klepon ini. Ya, di dalam pitutur ada pitutur teken, tekun, tekan, ya. Jadi kalau kita itu mohon petunjuk, ya, masih tekan gitu, ya. Nah, laku prihatin itu sebenarnya seperti itu, ya. Jadi klepon itu sebenarnya bicara tentang teken, ya. Kanthi laku, kanthi prihatin, ya, mohon petunjuk, tekun karena memasukkan gula-gula di dalam, ya. Kemudian pasti akan tekan. Tekan itu tujuannya akan tercapai. Jadi tekun, tekan, ya. Itu perlambang dari kalau diwujudkan dalam bentuk makanan yang namanya klepon itu. Jadi kalau kita nyeplos makan klepon itu, kita jadi ngerti, oh, maknanya klepon itu seperti itu, ya. Sementara ini kan kita mematakan blang-bleng, ya. Tidak gagas apakah di balik sebuah makanan itu ada simbol-simbol yang bisa kita gali atau tidak. Nah, ini oleh karena itu Balai Pituturan mencoba menggali, ya. Menggali
hal-hal yang sifatnya itu yang tersirat ya, yang tersirat dari bentuk-bentuk budaya, ya bentuk benda-benda budaya termasuk dalam hal ini makanan. Yuk kita makan klepon. Kita ceplos kleponnya. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya dengan Bopo Awan Kustradiarto dalam Balai Pituturan. Ya, dalam episode kali ini masih ya kita membahas masalah etnografi kuliner, ya di antropologi kuliner, ya simbol-simbol yang ada di dalam makanan-makanan, ya termasuk dalam hal ini minuman-minuman yang kadang-kala tidak dimengerti, ya karena dulu itu kan selalu orang itu membuat makanan itu tidak hanya sekedar untuk nutrisi, untuk mengenyangkan atau untuk ngemong lambe, ya ngemong cangkem begitu ya. Tapi itu mengandung simbol-simbol yang dilakukan, sehingga wajar kalau dalam hasanah kuliner itu ada simbol-simbol makanan, ya. Di dalam etnografi kuliner di semua daerah itu sesungguhnya ada simbol-simbol, ya. Nah, kali ini Bopo akan membahas masalah getuk. Siapa yang tidak kenal getuk? Makanan olahan dari singkong, ya. Dari singkong. Singkong itu lambang kesederhanaan, ya, karena umbi-umbian itu bisa tumbuh di Indonesia, ya. Hampir semua varietas umbi-umbian itu bisa tumbuh di Indonesia, ya, umbi-umbian. Mulai dari umbi ketela, kentang itu termasuk dalam hal ini ketela pendem, ya, telo kaspo kalau orang Jawa, tela rambat, tela pendem, dan ini ada kimpul, ya. Geduk kimpul itu juga sebenarnya karena bentuknya sama, yaitu berasal dari umbi-umbian. Umbi-umbian itu kesederhanaan, ya, karena Indonesia ini kaya dengan umbi-umbian, ya. Hampir semua umbi-umbian di seluruh dunia itu bisa tumbuh, bisa ditanam di Indonesia, sehingga ini sebagai alternatif pangan umbi-umbian, ya. Nah, meskipun kemudian ya orang berpikirnya agak sedikit melupakan, padahal sebenarnya ada sumber pangan yang sehat, yang baik, yang sederhana, yang murah, yang bisa kita gali dari Indonesia. Jadi makanan tidak harus gandum, roti juga tidak harus gandum, roti bisa dari umbi-umbian. Nah, ini termasuk jenis roti sebenarnya itu, ya, tapi dari ketela, namanya getuk, ya, getuk asale saka tela. Jadi getuk itu memang asalnya dari ketela. Nah, kota geduk di sini ini kota Magelang. Nah, Magelang itu kota geduk. Nah, karena apa? Karena inovasi geduknya itu luar biasa. Nah, dan memang bahan bakunya enak. Memang bahan bakunya unggul di sana, ya, dari Magelang, Kopeng, Salatiga, Wonosobo itu ketelanya enak, ya. Sehingga kemudian masyarakat di sana
ya itu mengelola geduk. Ya, tidak tahu asalnya dari mana ya. Siapa yang mencipta geduk pertama kali ya saya tidak begitu tahu. Ada pendapat yang mengatakan Pak Ali Mokhtar dari Magelang. Ya, tapi itu debatable. Tidak usah dipermasalahkan. Nah, geduk itu asalnya dari telo, ya, itu adalah simbol kesederhanaan yang bisa menyebabkan bisa menjadi nutrisi pangan yang luar biasa. Kenapa dinamakan geduk? Ya karena geduk itu dibuat dengan ditumbuk ketela yang sudah direbus kemudian ditumbuknya pakai alu sehingga tuk 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 suaranya begitu. Tuk geduk gitu. Jadi Nah, sebenarnya tidak hanya umbi-umbian yang mirip seperti itu ya. Ketan, kalau ketan dipukul-pukul ya dilembutkan, itu namanya mochi ya. Tetapi mochi itu berasal dari apa namanya, dari daerah-daerah yang kaya menghasilkan biji-bijian ya. Tapi ketela ini produk khas Indonesia. Namanya geduk. Geduk ya asalnya saka telo. Geduk asalnya saka telo. Ya, coba kita icipin ya. Nah, varian geduk itu macam-macam ya. Masing-masing bisa digunakan variannya macam-macam. Nah, sehingga kemudian geduk itu memang apa namanya, masing-masing daerah memiliki geduk ya. Seperti di Magelang ini ada geduk lindri, di Purwokerto ada geduk goreng, dan geduk-geduk yang lain itu bisa kita dapatkan ya. Kalau ini namanya geduk Magelang ya. Jadi campuran gula, ya, gula pasir bisa gula Jawa, ya, dan ditumbuk terus-menerus setelah tela direbus, kemudian ditumbuk terus-menerus, dan kemudian dicetak seperti ini, ya, kemudian jadilah geduk. Ya, saya termasuk anak geduk, ya, termasuk anak telo. Nah ini geduk dari telo. Ya, kalau yang ini adalah geduk kimpul. Ya, kimpul itu kalau orang Jawa Barat mungkin namanya talas gitu ya, tapi orang Jogja itu namanya kimpul. Kimpul ya jenis umbi-umbian. Ada kimpul, ada mili, ada gembili, ya, ada talas, ada apa namanya, banyak sekali ya jenis umbi-umbian yang bisa dijadikan geduk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yuk kita menjadi anak telo yuk. Karena apa? Karena telo itu ya sebenarnya menyehatkan buat kita dan menjadi alternatif pangan yang luar biasa. Geduk asale saka telo yen ramaduk kudu patuk. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Yuk, salam geduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur-sedulur Balai Pituturan masih dengan saya Bopo Alwan ya, Kustradiarto. Ya, kali ini masih seputar masalah etnografi kuliner ya. Jadi antropologi kuliner.
mulai dari yang sederhana ya. Nanti suatu saat kita akan menggali jenis-jenis kuliner yang agak sedikit berat dan Anda pasti juga kenal. Ya, Anda bisa baca di dalam Serat Sentini. Di dalam Serat Sentini itu semacam kitabnya orang Jawa di bidang kuliner, ya. Itu ada di dalam Serat Sentini, ya. Itu saya sendiri juga banyak yang belum kenal, ya. Meskipun juga di situ disajikan resep-resep. Ya, jadi kaya sebenarnya. Ternyata makanan itu merupakan simbol-simbol antropologi. Ya. Namanya antropologi kan kita bisa baca. Jadi itu ilmu sosial, ya. Ilmu sosial di mana di mana simbol-simbolnya itu bisa berupa makanan, ya. Makanan itu bisa berupa ajaran, ya. Bisa berupa ajaran yang kemudian bisa menjadi perilaku, ya. Salah satunya kali ini ya, Bobo akan membahas masalah apem. Apem, siapa yang tidak kenal apem? Apem, ya. Itu banyak, ya, itu makanan yang sangat mendunia, ya, terutama mendunia apa ya namanya globalisasi, ya, atau globalisasi yang sumbernya dari kearifan lokal, ya, untuk masyarakat dunia. Apem itu di Jepang ada, namanya dorayaki, ya. Di mana-mana sebenarnya ada. Ya, bentuknya seperti ini, ya. Apem. Kalau di sini bisa terbuat dari beras, ya, dari tepung beras, ya, dari tepung beras. Nah, karena apa? Karena penduduk Indonesia ini makannya nasi itu dari beras, ya. Meskipun tidak semua nasi itu berasal dari beras, sehingga ada nasi jagung. Jadi bisa memungkinkan juga apem itu nanti terbuat dari jagung, ya. Apem itu terbuat dari apa namanya, dari sorghum, ya, bisa, ya. Apem itu terbuat dari biji-bijian yang lain. Jadi intinya apem itu terbuat dari biji-bijian yang terbanyak, ya. Nah, yang dominan di Indonesia ini apem beras, ya. Apem beras. Apakah ada apem gandum? Ya ada, ya. Tapi penduduk Indonesia itu ya membuat apem itu selalu dari beras. Ya, ada kampung apem di Solo, ya, namanya Kampung Sewu, ya. Hampir semua orang itu membuat apem yang tradisional seperti ini, ya. Campurannya antara tepung beras, ya, kemudian santan, kemudian bumbu-bumbu yang lain yang kemudian diolah, ya, disangrai dengan sedikit minyak begitu, bukan minyak tetapi untuk mengsangrai sehingga kemudian bentuknya agak gosong, ya, agak gosong begini. Tapi inilah sebenarnya makanan yang sehat, ya. Jadi kita bisa berkreasi. Nah, baik, sebenarnya apa sih sebenarnya di balik apem itu? Apakah ada simbol? Ya, ada simbol. Ya. Di Jatinom, Klaten itu ada bodo apem, ya. Namanya Yakowiyu. Ya, lempar-lemparan apem gitu. Lempar-lemparan apem, jadi kayak di mana ya, di Meksiko atau mana yang lempar-lemparan tomat. Ini lempar-lemparan apem yang dilakukan habis lebaran. Biasanya ada bodo apem, ya, yaitu lemparan-lemparan apem gitu, ya, namanya Yakowiyu, ya. Simbol apem itu simbol yang berasal dari kata afun, ya. Afun itu mohon ampun. Ya, mohon ampun kepada Allah itu kan gampang, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tetapi kepada manusia harus digugurkan. Ya, kalau salah ya kita harus minta maaf karena harus selesai dulu urusan di dunia, baru Gusti Allah nanti akan mengampuni. Nah, ini simbol ini apem.
Ya, sebelum Lebaran, sebelum puasa kita diminta ruahan ya. Ruahan itu ketan kola apem ya. Ketan kola apem itu sebenarnya juga simbol ya. Simbol supaya kita itu bisa memberikan maaf sebelum kita itu masuk di bulan Ramadan untuk puasa. Nah, ini apem. Nah, apem ini jajanan yang mendunia, yang masih bisa dikembangkan. Rasanya sudah tahu toh? Ya sudah, meskipun kemudian banyak kreasi ya. Apem dibikin kayak donat, ya kan? Yang donat yang buntet ya, tidak ada lubangnya. Yang di dalamnya itu ada isiannya. Ya, ada yang isi kismis, ada yang isi isi jam ya, dan isi macam-macam ya, ada yang isi coklat dan sebagainya. Nah, dalam era inovatif yang sekarang ini, apem itu masih bisa dikembangkan. Ya, di daerah Kampung Sewu, Kampung Sewu Solo itu sudah banyak dikembangkan ya, apem-apem modern gitu ya, yang anak-anak muda tidak lagi suka makan tepung beras ya, tapi tepung gandum ya, akhirnya namanya jadi dorayaki gitu. Ya, ini makanannya Doraemon. Kalau ini ya, ini bukan Doraemon ya. Nah, ini ini awan saja, bukan Doraemon. Baik, saudara sekalian, yuk kita coba icipin soal apem ya. Ini akan lebih enak kalau kemudian digabungkan dengan isian nangka ya. Isian nangka, beras kasih isian nangka, itu masih enak. Cocok sekali untuk sarapan pagi. Makanan ringan pagi. Itulah makna apem ya. Mudah-mudahan semakin kita mengetahui simbol-simbol di dalam apem ini, ya mudah-mudahan kita semakin doyan makan apem. Ya, kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bopo Awan Kustradiarto. Ya, pengasuh di Balai Pituturan. Ya, Balai Pituturan ini sedang melakukan pengolahan ya, penggalian ya, budaya-budaya yang bisa saja bentuknya tidak hanya falsafah, tetapi bisa bentuknya juga produk-produk budaya lain, yaitu soal makanan. Nah, kali ini ya ada kegelisahan bagi Bopo tatkala mendatangi ya, semacam festival ya, makanan-makanan tempo dulu ya. Ada yang menjual namanya telo bajingan atau bajingan telo. Ini serem ya. Telo bajingan ya, bajingan telo ya. Jadi tapi kemudian ya saya ingin gali pada penjualnya, itu sebenarnya paham enggak sih makanan itu, paham enggak? Nah, karena makanan ini mirip dengan kluwo ya. Kluwo itu ketela ya, telo pendem ya, yang kemudian dimasak bersama-sama dengan gula sampai manis, sampai legit ya. Tapi ada bedanya antara kluwo itu dengan telo bajingan, karena ini ada simbol ya, menamakan telo bajingan itu ada simbol ya. Jadi tidak hanya sekedar membuat
membuat makanan begitu. Nah, saya tanya kepada penjualnya, apa bedanya antara kluwo dengan telo bajingan? Nah, kemudian mereka menjawab, sama Pak, kluwo itu ya itu adalah nama di daerah Yogyakarta, sementara telo bajingan itu ya produk makanan yang diinisiasi oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, bentuknya sama, hanya namanya beda. Nah, kemudian saya jawab, oh enggak Mas, ya enggak Pak, beda antara kluwo dengan telo bajingan. Meskipun cara mengolahnya itu mirip, ya mirip tetapi tidak sama, gitu loh. Serupa tetapi sebenarnya berbeda, ada perbedaan yang merupakan, tapi justru inilah yang merupakan simbol, ya. Jadi begini ceritanya, ya. Kluwo itu bedanya, kluwo itu adalah ketela yang kemudian sebelum diolah dia dipotong kecil-kecil, ya, sesuai dengan selera motongnya. Dipotong kecil-kecil supaya masaknya itu ngeluwo, ya, supaya masaknya itu benar-benar legit begitu. Jadi bentuknya kecil-kecil memang, ya. Seperti itu kluwo, tetapi telo bajingan enggak, karena telo bajingan itu terkait dengan strategi. Jadi pada zaman dahulu, tatkala situasinya sangat rawan di dalam peperangan begitu, ya, kondisinya sangat tidak kondusif. Nah, telo bajingan itu simbol. Ya, jadi gini, kalau ada tamu yang kemudian dicurigai oleh tuan rumah bahwa tamu ini akan berbuat yang mencelakakan tuan rumah, ya, maka seluruh orang-orang yang ada di rumah tersebut sudah tahu, ya, telo bajingane mbok ditokke nggo nyuguh tamu iki, ya. Seperti itu. Itu artinya apa sebenarnya? Artinya supaya orang di belakang itu siap-siap untuk gebuk gitu loh. Maka telo bajingan itu bentuknya utuh. Satu telo itu utuh, tidak dipotong kecil-kecil. Tapi masaknya sama. Masaknya itu dimasak kluwo, semacam ya kolak begitu, semacam itu, tetapi kental begitu. Tetapi beda, ya, karena kolak itu, kalau kluwo itu benar-benar murni, ya, adalah soal produk nutrisi makanan gitu ya. Tapi telo bajingan itu tidak, dia sudah dikaitkan dengan ya simbol bahwa ini sedang dalam bahaya, kemudian ya pesan pada orang yang ada di belakang, kilo bapakmu gak ono ancaman gitu ya. Gitu lung tamu niki gebuken. Tamu kemudian itu seperti itu. Jadi kalau orang tua kemudian mengatakan, telo bajingannya ditokke, itu sebenarnya isyarat untuk siap-siap, ya, untuk siap-siap kalau terjadi sesuatu pada ayahnya. Nah, silahkan Anda gebuk, ya. Tentu gebuknya tidak pakai ketela lagi ya, karena itu hanya simbol. Makanya utuh, telo bajingan itu utuh, ya. Jadi seperti itu ceritanya. Anda bisa baca di kajian tentang kuliner, tentang budaya, ya, dan tentang simbol-simbol di balik kuliner. Itu sesungguhnya ada cerita semacam itu. Nah, itulah kemudian kenapa Balai Pituturan itu mengangkat tentang, ternyata banyak yang tidak paham apa perbedaan antara kluwo dengan telo bajingan atau bajingan telo. Jadi ini tidak sekedar miso ya, tetapi memang ini ya, ini simbol. Orang Jawa itu banyak simbol-simbolnya.
Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya atau perbedaan ya antara kluwo dengan telo bajingan. Ya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Sebentar telo bajingan ini ditoke. Ya. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Sedulur-sedulur Balai Pituturan yang Bapak sayangi, Bapak hormati, yang nguri-nguri kabudayan yang Bapak hormati. Ya, kalau beberapa kali tadi bicara tentang makanan, ini saya akan membahas mengenai minuman. Ya, ini bukan soal branding ya, ya bukan soal brand. Ya, namanya Kopi Klothok. Ya, Kopi Klothok. Ini bukan soal perusahaan ya, sekali lagi ini bukan soal perusahaan. Tapi Kopi Klothok ya seperti ini ya. Ini kopi yang sebenarnya sudah sejak lama ada ya di masyarakat, terutama di pesisir. Ya, cara membuat kopi ya, namanya Kopi Klothok. Kenapa disebut dengan Kopi Klothok? Karena ketika membuat kopinya itu direbus. Jadi kopinya itu memang harus kopi lelet, jenis lelet. Jadi sangat lembut sekali ya. Ya kalau merosting itu ya itu dibuat yang sangat lembut sekali. Nah, supaya apa? Supaya bisa direbus. Supaya bisa direbus. Nah, jenis kopinya pun juga harus ditentukan. Tidak jenis kopi robusta, tetapi jenis kopi yang arabica yang kemudian dibuat sangat lembut sekali dan kemudian bisa digunakan untuk digodok, ya, direbus. Jadi membuat kopinya ini direbus sehingga keluar suara kotok gitu ya. Kalau kita merebus kopi ya dengan panci ya yang sederhana, itu di desa-desa itu bunyi suara kotok gitu ya, sehingga kemudian ya masyarakat menamakan itu sebagai Kopi Klothok. Ini sejarahnya begitu. Ya. Ya, memang ada yang sebentar kita minum dulu ya Kopi Klothoknya. Saya suka sekali Kopi Klothok. Ini bukan soal perusahaan ya, tetapi ini soal asli jenis cara mengolah kopi ya, cara mengolah kopi yang direbus. Jadi sangat natural, dia tidak ditambahi dengan macam-macam ya, bahkan sebaiknya gula pun tidak ditambahi. Sehingga kemudian benar-benar ini kopi yang klothok gitu ya. Tetapi memang ya itu soal racikan masing-masing bisa beda. Nah, racikan bisa beda-beda. Nah, saudara sekalian, nah kopi itu pakai lama, ya. Nah, sederhana tetapi pakai lama. Ya, kita harus menunggui ketika membuat kopi, ya. Karena tidak semua itu fast food ya, tetapi ada long food. Jadi menghambat kecepatan itu ya diperlukan di dalam hidup ini.
Nah, kopi klothok ini sebenarnya simbol dari upaya untuk memperlambat kehidupan ini. Ya, dia digunakan untuk hal yang sifatnya tenang, santai, ya. Kemudian menikmati rebusan kopi. Kopi ini kan semakin direbus semakin enak, ya kan. Sampai-sampai ada simbol jadilah biji kopi, ya. Semakin air rebusan itu sebuah persoalan kehidupan, semakin direbus, ya, oleh air kehidupan, ya aroma kopinya itu semakin berasa, semakin enak dinikmati. Nah, hanya kopi klothok itulah yang sebenarnya merupakan simbol yang mewakili dari makna atau arti mutiara, ya, kata dari jadilah biji kopi, ya. Karena biji kopi itu bisa merubah air kehidupan yang panas ini menjadi sesuatu hal yang harum, ya. Seperti itu hanya ada di kopi klothok, ya. Di kopi-kopi yang lain tidak ada, ya. Cara menyajikan kopi tidak ada seperti halnya kopi klothok yang rebusannya itu tidak hanya sekedar panas tapi pakai umep, ya, menyala-nyala. Ini yang namanya kopi klothok. Ya, apalagi kalau kopinya itu bukan kopi instan tapi benar-benar kopi yang juga dibuat dengan cara yang di roasting, dengan cara digoreng biasa, yang seperti yang dilakukan di daerah-daerah, di desa-desa, di pantai utara, ya, kemudian di daerah pegunungan. Itu mereka membuat biji kopinya mensangrai, ya, dengan cara-cara yang tradisional, ya, tidak menggunakan mesin mesin roasting yang canggih, tapi benar-benar sangrai sedemikian rupa. Inilah yang namanya kopi klothok, ya. Ya, jadilah seperti kopi klothok. Semakin kopi itu direbus, semakin panas, maka akan semakin nikmat. Ya, kopi klothok ini adalah memperlambat, ya, proses kehidupan, ya, yang kadangkala kita perlukan untuk sedikit santai, ya. Di tengah dunia yang sudah cepat ini, kita perlu sedikit santai untuk menyeimbangkan kehidupan ini. Yuk kita minum kopi klothok, ya. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Balai Pituturan yang Bopo, ya, Bopo hormati, Bopo tersenangi, ya, masih dengan Balai Pituturan. Kali ini di episode tentang makanan, simbol-simbol makanan. Ada etnografi kuliner di sana, ada antropologi kuliner di sana. Ada syarat-syarat simbolik yang masih perlu kita gali, yang sebenarnya episode kali ini bicara tentang makanan-makanan yang sering kita makan, ya, begitu. Nah, episode kali ini kita akan bicara tentang klepon. Klepon, ya, pasti jajanan pasar yang sering kita beli, ya, dan mudah digunakan sehingga menjadi, ya, mudah didapatkan, ya, juga mudah didapatkan. Banyak orang yang memproduksi, banyak orang yang memakan, tetapi banyak orang yang tidak memahami makna sejatinya klepon. Nah, klepon ini syarat sekali dengan makna, ya. Klepon
Ya, klepon itu kanthi lelaku ya pasti ono. Jadi kalau kita itu prihatin, lelaku itu kan sebenarnya cirinya orang Jawa, yaitu ya prihatin dulu, ya bersusah-susah, bersusah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Itu yang dilakukan oleh orang Jawa. Pada dasarnya begitu. Ya, sesuk ngunduh bakalan ngunduh. Ya, jadi hidup sekarang ini kan sebenarnya adalah hasil dari lelaku, ya, atau lelaku keprihatinan pada masa sebelumnya, pada saat pas kita sebelumnya. Jadi hidup itu ini seperti ini. Ya, seperti klepon, ya, kanthi lelaku, ya, kanthi lelaku pasti ono, ya. Jadi lewat jalan prihatin itu pasti akan terjadi kesuksesan dunia dan akhirat. Bentuk klepon seperti ini, ya, simple. Bentuknya kayak bakso bulat-bulat begitu, tidak teratur tapi ya dibuat dari tepung tepung ketan, ya, dan di dalamnya ada isiannya terserah, ya, tapi bentuknya seperti ini. Ini makanan yang ringan sederhana, ya, tetapi syarat makanya kemudian dinamakan klepon, untuk mengajarkan kepada kita para pencinta budaya ini, ya, kowe kok dokai mangan klepon wae. Ya, artinya diokai lelaku, ya, lelaku prihatin dulu. Ya, karena yakinlah bahwa lelaku prihatin itu pasti akan ngunduh, ya, di kemudian hari itu kesuksesan dunia akhirat kita. Ya, ini klepon. Kita coba icipin dulu, ya. Ya. Pecah di dalam, ya. Apalagi kalau isinya gula Jawanya itu gula Jawa yang asli, ya. Jangan diganti, ya. Meskipun silakan saja, tapi punya makna, karena diisi gula Jawa itu menunjukkan bahwasanya ketika kita ceplos itu, ya, kita makan, ada rasa manisnya. Ada rasa manisnya dari klepon itu. Ini kanthi lelaku pasti ono, pasti kelakon. Jadi lelaku prihatin itu pasti akan menghasilkan kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Sebenarnya klepon ini, simbol klepon ini, sebenarnya ada pitutur lain yang melengkapi dari simbol klepon ini, ya. Di dalam pitutur ada pitutur teken, tekun, tekan, ya. Jadi kalau kita itu mohon petunjuk, ya, masih tekan gitu, ya. Nah, laku prihatin itu sebenarnya seperti itu, ya. Jadi klepon itu sebenarnya bicara tentang teken, ya. Kanthi lelaku, kanthi prihatin, ya, mohon petunjuk, tekun karena memasukkan gula-gula di dalam, ya. Kemudian pasti akan tekan. Tekan itu tujuannya akan tercapai. Jadi tekun, tekan, ya. Itu perlambang dari kalau diwujudkan dalam bentuk makanan yang namanya klepon itu. Jadi kalau kita nyeplos makan klepon itu, kita jadi ngerti, oh, maknanya klepon itu seperti itu, ya. Sementara ini kan kita mematakan blang-bleng, ya. Tidak gagas apakah di balik sebuah makanan itu ada simbol-simbol yang bisa kita gali atau tidak. Nah, ini oleh karena itu Balai Pituturan mencoba menggali hal-hal yang sifatnya itu yang tersirat, ya, yang tersirat dari
bentuk-bentuk budaya, ya bentuk benda-benda budaya termasuk dalam hal ini makanan. Yuk kita makan klepon. Kita ceplus kleponnya. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau.